menjadi founder 3 komunitas. Nah, komunitasnya apa saja? Teman-teman yang tanya, kok pakai nama Jalan Pelan sih Mas? Apa ini komunitas jogging, apa komunitas olahraga? Tetapi yang nggak gampang adalah jadi orang bermanfaat, karena kalian harus mengorbankan sesuatu dari diri kalian untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Fatma Kusuma Mahanani, di Rumah Psikologi Mahanani, Mahami lan Migunani. Masih di rubrik yang sama seperti episode sebelumnya, yaitu Ngopikologi, Ngobrol Pintar Psikologi. Nah, topik ngobrol kali ini kita akan membicarakan tentang perilaku-perilaku berbuat baik dan sebagainya di ranah ilmu psikologi itu seperti apa, biar lebih mudah dipahami. Saya ngajak teman ngobrol pintar saya kali ini, Muhammad Ihsanul Fikri, yang biasa dipanggil dengan Minul nama bekennya. Nah, kenapa saya milih Minul ini? Salah satu bocorannya adalah dia adalah anak muda yang menjadi founder 3 komunitas. Nah, komunitasnya apa saja? Kita langsung ngobrol dengan Minul. Oke, silakan Minul, kita ngobrol tentang komunitas yang digawangi oleh Minul. Apa aja sih komunitasnya? Oke. Sebenarnya bukan digawangi ya Bu, karena saya cuma bantu-bantu aja di beberapa komunitas. Yang pertama memang secara urutan memang komunitas Jalan Pelan. Itu komunitas yang peduli dan fokus terhadap lansia. Nah, yang kedua ada komunitas sebenarnya layanan konseling kawan dengar. Itu sebuah komunitas yang fungsinya semacam mini konseling ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir itu komunitas Badir, yaitu komunitas yang berfokus untuk pendampingan korban-korban pelecehan seksual. Oke, berarti 3 komunitas itu memang fokusnya untuk apa ya? Memberikan layanan-layanan psikologis, bantuan kepada masyarakat gitu ya. Iya, betul Ibu. Oke, tapi khususnya mungkin pertama lansia, yang kedua mungkin masalah psikologi secara umum, yang ketiga tentang pelecehan seksual. Nah, mungkin biar teman-teman lebih paham apa yang ingin kita bahas di episode kali ini, kita bahas satu-satu tentang komunitasnya. Nah, ini yang paling menarik dan jarang anak-anak muda lakukan, yaitu komunitas yang kaitannya tadi dengan lansia ya, yaitu Jalan Pelan. Sebenarnya Jalan Pelan itu singkatan apa dan itu tuh komunitas yang seperti apa? Oke, nah jadi komunitas Jalan Pelan memang kita artikan, bukan artikan ya, kepanjangannya sendiri memang Jaga Lansia Peduli Lansia. Nah, filosofinya apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang tanya, kok pakai nama Jalan Pelan sih Mas? Apa ini komunitas jogging, apa komunitas olahraga? Itu karena sempat nih di Suara Merdeka dulu pas ada semacam pemilihan untuk nominasi komunitas, kita memang masuk komunitas olahraga. Karena kita nggak mencantumkan nama panjangnya. Nah, jadi kenapa sih kita milih nama Jalan Pelan? Selain karena singkatan dari Jaga Lansia Peduli Lansia, juga karena kita mau menggambarkan loh sebenarnya secara umum tuh lansia kayak gimana sih. Nah, ya karena memang secara motorik ya mereka nggak bisa lari-lari kenceng tuh kayak yang dulu kebanyakan seperti itu, sehingga kita pilih Jalan Pelan. Oke, jadi itu filosofi namanya ya, Jalan Pelan tuh di situ. Dan sempat dikira komunitas olahraga. Iya. Tunggu, saya jadi tertarik dengan ini. Di Suara Merdeka tadi ya dikatakan pernah dicantumkan sebagai salah satu komunitas olahraga gitu. Berarti Jalan Pelan ini sudah lumayan dikenal banyak orang ya, kalau sudah terada di media. Banyak tidaknya. Kami tidak bisa menghitung Bu, tetapi ada media yang sudah mengetahui Jalan Pelan sehingga memang masuk ke berita mereka. Sudah berapa kali misalnya tentang Suara Merdeka, lalu ada Tribun apa ya Bu ya? Tribun atau iya sepertinya Tribun Jateng, terus apa lagi ya Bu? Saya lupa Bu, jujur Bu, karena udah cukup lama sih. Oke, udah cukup lama. Itu dari tahun berapa sampai sudah lupa berapa? Jalan Pelan sendiri 2017. 17, 18, 19. Udah ulang tahun ketiga Bu. Ulang tahun ketiga. Oke, nah
terkait ini berarti ini sudah cukup lama ya, 3 tahun kan lumayan lah. Ini kalau bayi sudah mulai jalan, ngomong dan lain-lainnya. Nah, kira-kira siapa aja nih yang bisa gabung dengan Jalan Pelan ini? Oke, jadi Jalan Pelan ini sebuah komunitas yang terbuka bagi siapapun. Meskipun kita mengenalkan atau fokusnya ke memberikan pendampingan psikologis nih kepada lansia-lansia prasejahtera, terutama yang di panti. Tapi apakah cuma teman-teman psikologi? Enggak. Jadi kita semuanya, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, terus pekerja-pekerja, bahkan orang tua pun juga boleh ikut kita loh. Yang penting syaratnya satu, yaitu punya kepedulian yang tinggi terhadap lansia. Oke, berarti volunteernya itu memang dari segala usia ya? Iya, bebas. Oke, luar biasa. Nah, dari berapa yang bergabung? Untuk awalnya hanya 4 orang yang benar-benar mengawali Jalan Pelan berdiri sampai membuat nama. Nah, kalau sekarang mungkin di Indonesia udah ada mungkin 30-40 anggota. Oke, 30 sampai 40. Tadi Minol mengatakan di Indonesia gitu ya. Berarti Jalan Pelan ini tidak hanya regional Semarang saja gitu ya? Alhamdulillahnya ya Bu, karena dilirik oleh beberapa pemuda-pemuda di kota lain yang berkeinginan untuk membuat Jalan Pelan di regional mereka. Jadi ya kita persilahkan, yang penting teman-teman siap untuk berkontribusi. Oke, sudah berapa daerah yang ikut terlibat? Ada Surabaya, Jakarta, dan Malang baru hari ini membuat kegiatan yang pertama. Oke, sudah mulai banyak ya. Sudah, berarti dengan Semarang ini 4 ya? Iya, cuman diawali di Semarang begitu ya. Kira-kira yang membuat ini banyak banget orang yang tertarik untuk bergabung di Jalan Pelan tuh apa nih? Kalau menurut dari pengalaman Fikri, dari teman-teman yang bergabung ini, apa sih motivasi mereka kok mau gitu ya? Apa ya Bu? Saya juga enggak tahu Bu. Jangan tanya saya, tanya ke mereka. Nah, dari beberapa yang masuk memang mereka semacam merasakan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa? Karena memang belum banyak nih kegiatan yang berfokus kepada lansia. Apalagi ini fokusnya kan bukan hanya pemberian donasi atau pemberian bantuan, tetapi memang bagaimana sih kita berinteraksi ke mereka. Bahasa gampangnya bagaimana sih cara kita menyenangkan mereka, khususnya di panti kan, sehingga mereka yang ikut pun ternyata gampang ya nyenengin mbah-mbah ya. Ternyata cuma kayak gini ya, ternyata seru ya membuat mbah-mbah bisa ketawa bahkan bisa nangis di hadapan mereka. Itu sih yang beberapa kita dapatkan dari teman-teman. Ada juga yang karena mungkin ketika kakek atau neneknya masih hidup tetapi belum berkesempatan untuk memberikan kenyamanan yang lebih atau yang optimal, sehingga ketika ada Jalan Pelan ini mereka punya kesempatan datang ke panti. Nah, ya udah mereka optimalkan di sana. Oke. Jadi kesempatan untuk berbuat baik untuk mereka gitu ya? Iya Bu. Berarti Jalan Pelan ini selain bermanfaat untuk para lansia juga bermanfaat untuk para volunteernya gitu ya? Iya, karena memang di tujuan kita membuat Jalan Pelan, yang pertama memang memberikan pendampingan psikologis kepada lansia-lansia. Nah, selanjutnya kita juga bertujuan nih untuk mengajak anak-anak muda atau generasi muda juga tahu nih gimana ya cara memanusiakan atau cara merawat lansia-lansia. Bahasa gampangnya sih cara menyenangkan lansia ya. Nah, itu tujuan kita, sehingga kita semacam berharapnya ini sebagai sebuah kampanye melalui media sosial. Ini ternyata nyenengin lansia tuh ternyata gampang loh, nggak yang butuh duit banyak, nggak yang butuh waktu yang terus-terusan, enggak. Dan juga tujuan kita yang terakhir adalah setelah lansianya senang, banyak pemuda-pemuda yang peduli, kita juga harapan yang terakhir adalah bisa menggandeng donatur-donatur atau stakeholder-stakeholder untuk lebih memberikan apa yang mereka punya ke mereka-mereka para lansia ini. Nah, bahasa gampangnya sih lansianya yang menerima bantuan, menerima tamu, lalu pemuda-pemudanya yang membuat kegiatan atau yang menyalurkan. Nah, stakeholder atau donaturnya ini yang memberikan
bantuan secara fisiknya. Oke. Untuk memperoleh donatur dan lain-lain itu kan bukan hal yang mudah ya. Tentu Iya Bu. Jalan Pelan ini punya tips, punya trik, punya cara gimana biar komunitas ini tetap berjalan, tapi teman-teman juga secara operasional, karena ini kan tidak menghasilkan ini ya, tentu memang benar-benar Iya, dari Bu. teman-teman gitu ya di awal ya. Tanpa teman-teman memperoleh untung dan lain-lain, dan tapi gimana tetap harus menghidupkan komunitas ini. Itu selama ini cara yang digunakan atau apa ya, proses yang dilakukan seperti apa? Iya, semua memang pasti butuh modal Bu. Nah memang di awal kita itu menggunakan sistem iuran untuk kegiatan pertama. Itu kita ingat, itu iuran pertama itu 50.000 per orang untuk kegiatan pertama di panti dengan membuatkan kacang hijau. Kenapa? Karena kalau beli kita kan awalnya cuma 4-5 orang tuh. Nah sehingga uangnya nggak cukup banyak untuk membelikan, sehingga kita memilih untuk membuat kacang hijau dan juga minuman. Nah ketika sudah buat sampai sana ternyata busuk kacang hijaunya, basi. Nah yang membuat itu pun di situ nangis karena mungkin merasa bersalah, meskipun teman-teman juga ya wes nggak apa-apa itu loh, bodo amat kan. Nah terus dari pihak panti juga ngerasa kasihan, ini ada komunitas yang memang pemuda yang fokusnya ke kok sampai bikin kacang hijau aja basi gitu loh. Nah akhirnya ya Mbak, ada apa-apa Mbak, ini kacang hijaunya tak buang. Nah nanti kita kan masih punya cadangan roti nih dari donatur. Nah kita plastikin sejumlah banyak, nanti teman-teman Jalan Pelan yang bagiin ya, sehingga memang nggak terkesan kosongan aja. Nah itu sambutan baiknya dari pihak panti. Nah itu memang modal 50.000. Setelah itu juga berkat bantuan dokumentasi yang mungkin cukup baik, sehingga kita publish dan mulailah donatur berdatangan. Itu berdatangan tuh dari teman-teman memang share di media sosial gitu ya? Ternyata banyak yang menyumbang gitu? Iya, alhamdulillahnya banyak, sehingga ya sampai sekarang pun kita bisa dibilang tidak terlalu kesusahan untuk mencari donatur. Berarti orang baik di dunia, di Indonesia ini masih banyak ternyata ya. Itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jalan Pelan, salah satunya mencari donatur gitu. Nah kemarin saya sempat nih lihat di salah satu akun Instagram gitu yang memberitakan, boleh disebut ya ini ya? Boleh, narasi nih menyebutkan ada arisan sosial kalau nggak salah ya. Arisan kebajikan. Iya benar, arisan kebajikan, dan itu melibatkan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah lihat nih, saya kok sempat membaca nama Jalan Pelan gitu. Benar nggak itu, Fit? Benar, Bu. Benar. Iya. Boleh diceritain nggak itu? Kok bisa komunitas ini masuk ke dalam list itu? Itu gimana ceritanya? Ceritanya singkat Bu sebenarnya Bu, yaitu ada salah satu adik tingkat yang membaca sebuah pamflet yang isinya kegiatan itu adanya arisan kebajikan dan akan didanai maksimal sampai 100 juta per komunitas dengan syarat ini. Nah dikirimkan ke saya, lalu saya sampaikan nih ke teman-teman, ke grup. Ini ada kegiatan nih kayak ya artinya kayak sayembara. Nah mau bikin nggak nih, cuma proposal aja. Nah ternyata dari teman-teman berkenan untuk meluangkan waktunya. Itu berarti H-2 deadline kan Bu. Ya wes, aku yang bikin latar belakang, aku yang bikin dokumentasi, aku yang bikin soal dana. Udah kita kumpulin, terus deadline itu berarti malam hari, kita itu baru ngirim setengah 12 malam. Nah kita nggak berharap banyak ya, karena ya kita memang agak persiapan. Ya biasanya jam kerja kan memang sampai sore. Nah apakah itu akan diterima atau enggak, kita mikirnya nanti aja. Yang penting kita di situ nulis, diterima nggak diterima nggak apa-apa. Yang penting kita modusnya kita udah berkenalan nih kalau ada loh komunitas kayak gini di Indonesia. Kita kirim tengah malam itu, ya udah kita noting tulus aja Bu. Dan
beberapa hari kemudian kita dikabari kalau akan ada namanya survei lapangan. Nah, ternyata yang disurvei itu sudah hasil seleksi dari seleksi pemberkasan yang lewat email itu dengan seleksi proposal. Yang di Semarang ada lolos cuma dua komunitas. Kita disurvei lapangan, dicek apakah benar memang kegiatan ini valid dan ada orangnya, bukan kegiatan atau komunitas fiktif. Terus akhirnya beberapa hari kemudian bahkan yang mengabari itu orang lain yang tidak berhubungan dengan Jalan Pelan. Iya, jadi di PC nih, selamat ya Mas, Jalan Pelan menang di Najwa. Loh masa Mbak? Terus tak cek di live-nya, ternyata emang benar. Kita masuk terpilih dari 15 komunitas terbaik di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dari berapa proposal yang masuk, tahu nggak Min, kira-kira? Dari info itu 300 berapa gitu. Oke. Dari 300 komunitas yang masuk, ini masuk ke dalam 15 komunitas yang terpilih gitu. Tentunya pasti karena kegiatannya yang memang tadi belum banyak yang melirik mana mungkin ya Bu, karena lansia itu gitu ya. Ditambah lagi ya, terima kasih buat teman-teman yang terutama menyusun proposal, saya ucapkan terima kasih sekali, karena memang saya lihat pun kaget loh, kok ternyata banyak banget ya, dan sangat-sangat rapi loh. Saya pribadi menilai itu sangat-sangat rapi, mulai dari latar belakang sampai penjelasan tiap dokumentasi. Nah, mungkin nilai jualnya di situ sehingga bisa diterima dan cukup meyakinkan untuk didanai secara nasional. Tapi ini memang sudah lolos, memang benar-benar sudah lolos untuk didanai begitu ya? Udah, atau ada tinggal seleksi? Pencairan dana aja. Oke. Nah, kira-kira nih, ini kan Jalan Pelan yang tadinya 4 orang tadi, sekarang sudah beranak pinak, banyak yang mau berkontribusi sampai berbagai daerah, hampir 40 volunteer ya yang sekarang ya. Ya mungkin nanti akan bertambah lagi. Ditambah sekarang teman-teman semakin bisa berkontribusi karena bisa juga mencarikan dana untuk para mbah-mbah ini, untuk kesejahteraan mbah-mbah. Itu nanti kegiatannya apa yang mau dilakukan selanjutnya untuk implementasi dana tersebut gitu? Kita pastinya merencanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terapeutik atau ya bahasa gampangnya itu kegiatan yang bermuatan psikologis. Nah, bahasa gampangnya bukan yang kita kayak terapi-terapi seperti itu yang berasa sampai nangis-nangis, enggak, tapi kita lebih bagaimana menjadi teman cerita mereka atau membantu mereka untuk berkegiatan sehingga mereka bisa lebih menikmati hidup di panti atau bisa kita bilang menikmati masa-masa akhir mereka. Nah, jadi ada yang kita rencanakan, ada membatik, ada pelatihan menari, ada fashion show, ada lomba-lomba semacam 17-an, terus juga ada menonton film dan juga menyanyi. Nah, tapi kembali lagi kita bergantung juga ke panti, apakah panti berkenan didatangi tamu, karena momennya memang pas lagi COVID ini Bu. Sehingga kalau misalnya memang tidak memungkinkan, nanti tetap akan kita bahas, kita mungkin ada dana sekitar segini Bu, kira-kira dari pihak panti apa sih yang urgent untuk dipenuhi. Nah, apakah ternyata memang mereka cuma butuh secara sembako, atau kayaknya kita malah butuh uang tunai Mas, atau kita butuh misal spray, atau kita misal butuh selimut karena cuacanya seperti ini. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Berarti itu ada tim juga yang akan membahas program kerjanya gitu ya. Selain 40 itu pelaksana atau semuanya juga berkontribusi untuk saya punya ide nih programnya besok apa gitu, atau memang ada tim khususnya gitu? Kita ada tim khusus untuk membuat perancangan acara, tetapi tim khusus ini juga menerima masukan dari tim-tim yang lain. Kalau misal ada ide nih, gimana kalau acaranya kayak gini nih, gimana kalau dimodifikasi seperti ini. Nah, mereka pun juga menerima. Oke, berarti semuanya selain sebagai pelaksana, semuanya juga berkontribusi ide untuk bagaimana kegiatan-kegiatan lansianya ya. Oke, itu tadi poin penting yang kita dapat adalah bagaimana teman-teman di Jalan Pelan ini memberikan layanan psikologis, layanan kepada lansia untuk lebih
well-being kalau istilah psikologinya, lebih sejahtera lagi melalui berbagai upaya yang mereka lakukan. Salah satunya tadi mereka juga ikut sebuah arisan yang sifatnya sosial, mengajukan proposal, dan pendanaannya pun pure diberikan semuanya ke para mbah-mbah yang mereka sejahterakan. Nah, ini konsep berbagi ini ternyata dilakukan oleh anak-anak muda, tidak hanya di Semarang saja, ternyata sudah meluas di berbagai daerah, dan ini dipelopori oleh komunitas Jalan Pelan yang kaitannya dengan lansia. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa saya ngundang Minul kali ini, karena ternyata selain Jalan Pelan ini, Minul ini juga bersama teman-teman menginisiasi sebuah komunitas yang tadi sudah disebutkan kaitannya dengan layanan-layanan psikologis, gimana kalau kita ada masalah pengen curhat dan lain-lain, yaitu kawan dengar, dan yang fokus ke tadi disampaikan oleh Minul ke penyintas pelecehan seksual, yaitu komunitas Batir gitu. Bisa diceritakan singkat nggak gambaran komunitas itu seperti apa? Untuk kawan dengar sendiri Bu, memang sebuah kita bingung menyebutnya komunitas atau layanan ya Bu, karena intinya adalah kawan dengar itu menyediakan teman-teman layanan konseling secara gratis atau nggak berbayar. Nah, syaratnya apa aja? Yang nggak ada syaratnya teman-teman harus bermasalah. enggak. Karena kalau nggak bermasalah ya nggak perlu konseling kan. Nah, jadi teman-teman bisa memilih ketika memiliki masalah dan bingung nggak tahu harus kemana, dan mungkin memiliki keterbatasan dana, bisa untuk menghubungi tim kawan dengar. Nanti akan dilakukan beberapa sesi yang akan disepakati. Nah, itu untuk kawan dengar. Dan semuanya boleh apa ya Bu, boleh mendaftar untuk menjadi klien untuk teman bercerita. Nah, lalu ada komunitas Batir, itu lebih spesifik fokus untuk menangani, mungkin lebih sering kita sebut sebagai korban kekerasan seksual. Yang itu biasanya mereka ketika melapor atau mereka bercerita kepada orang-orang terdekatnya, mereka malah cenderung disalahkan. Padahal mereka cuma butuh didengerin loh. Nggak banyak mereka yang sebenarnya meminta bantuan tuh enggak. Nah, mereka cuma pengen cerita dan dihargai karena mereka sebagai korban, tetapi belum banyak yang mendapatkan itu dan bahkan malah disalahkan. Nah, itulah yang membuat komunitas Batir muncul. Oke. Itu selain Jalan Pelan tadi ada 2 komunitas lain, kawan dengar dan Batir tadi. Tentu teman-teman ngopi di rumah sudah dengar ya tadi penjelasan Minul latar belakang munculnya ketiga komunitas tersebut. Yang intinya adalah sebenarnya simpel kok, dari mereka itu ingin memberikan pertolongan psikologis pertama pada semua yang mengalami permasalahan-permasalahan psikologis begitu. Nah, terkait itu saya jadi penasaran nih dengan sosok Minul lebih dalam. Kalau boleh nih, kalau mau cerita ya, ada nggak di keluarga atau di lingkungan atau teman dekat yang membuat Minul itu akhirnya suka atau mencintai atau selalu mencari kegiatan yang sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari berbagi gitu kalau saya lihat. Ada nggak yang menginspirasi, misalnya orang dekat siapa, entah keluarga, entah teman atau siapa gitu? Jujur ya Bu ya, saya tidak tahu Bu. Bukan bermaksud sombong ya teman-teman, tapi memang tapi cuma ria aja gitu. Tapi mungkin ini muncul tiba-tiba. Jadi ya pengen-pengen aja gitu loh. Senang aja ketika lihat orang-orang ini berbuat baik, atau pas dulu mungkin belum cukup bertenaga untuk menolong, memang sering kasihan aja kalau lihat video-video yang motivasi atau lihat-lihat orang-orang di jalan. Kayaknya kasihan ya, kok nggak ada yang bantu nih. Nah, mungkin pas masuk kuliah dan memang dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin sejalan juga, jadi ternyata ada nih yang setipe sama aku nih. Akhirnya barulah mulai untuk ngajak secara personal gitu. Jadi kalau ditanya
apakah ada orang yang menjadi sosok model? Nggak tahu ya Bu, kok kayaknya nggak ngerasa. Tapi jangan anggap ini sombong ya teman-teman, karena ini memang muncul kayak gini aja. Gitu. Iya benar, jangan anggap sombong karena kebetulan ternyata kepribadiannya kalau di psikologi itu kan ada yang nurturunnya tinggi, keinginan berbaginya tinggi. Mungkin Minul ini salah satu dari orang-orang tersebut. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa ternyata ketika kuliah didukung ketemu orang-orang yang sejalan gitu ya. Jadilah komunitas-komunitas ini gitu. Tapi untuk membentuk seseorang nih menjadi orang yang nurturan atau orang yang memang peduli atau mudah terenyuh melihat ya kondisi-kondisi orang lain yang mungkin kurang beruntung atau yang perlu dibantu gitu, biasanya ini nggak lepas juga dari perjalanan masa kecil atau yang lainnya gitu. Pernah ada pengalaman nggak yang terkait itu? Mungkin Minul sendiri pernah mengalami kejadian yang seperti apa, atau sering melihat orang tuanya melakukan kegiatan sosial apa atau semacamnya gitu. Pernah ada nggak pengalaman itu? Kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Bentar Bu, saya bikin Bu. Coba diingat-ingat, ada nggak sih? Sebenarnya ada Bu. Oh ya, itu yang paling berkesan yaitu di rumah itu kan rumah dulu kan ada pohon mangga nih. Dan ketika berbuah itu kan itu tipe mangga-mangga yang mangga-mangga telur, yaitu yang memang biji buahnya itu kecut gitu Bu. Nah itu ketika udah matang pun ya pada berjatuhan, karena tetangga-tetangga juga udah cukup untuk ngambil gitu loh. Nah pada jatuh, pada busuk, dimakan serangga dan dimakan kelelawar. Terus pas udah pada jatuh busuk itu diambilin bapak. Nah yang busuk diambilin bapak kan masih ada bagian yang nggak busuk tuh. Nah itu sama bapak dibuka terus ditaruh di depan rumah. Ya agak di pojok sih, tapi di depan. Dan ternyata tujuannya buat narik semut-semut, buat narik serangga-serangga, dan juga buat narik lebah-lebah untuk makan di situ. Karena kalau atasnya yang busuk kan nggak mungkin tuh serangga-serangga pada deket kan, paling ular-ular dan belatung. Nah itu dibersihin sama bapak, ditaruh di depan, dan memang pada datang semut-semut, terus serangga-serangga dan lebah-lebah madu yang datang juga ke situ. Terus kayaknya memang dari cerita ibu, bapak itu memang orang yang seneng bantu orang tapi nggak seneng bilang-bilang gitu loh. Bukan untuk dipamerkan. Misalnya ketika Idul Adha pun lebih seneng untuk membeli kambing dan diberikan ke daerah yang jauh dari lokasi rumah, bahkan di daerah Boja, di daerah Demak, dengan tujuan supaya orang-orang yang kenal sama bapak ini nggak tahu loh kalau ternyata bapak ini yang nyumbang kambing gitu. Nah salah satunya sih itu. Kalau dari sosok bapak ya yang menginspirasi sebenarnya ini, mungkin secara nggak disadari itu masuk ke mungkin kayak menginspirasi ya Bu. Kok seru ya berbuat baik tanpa banyak ngomong gitu loh Bu. Berarti nilai yang apa yang namanya diperoleh dari Minul adalah itu ya, berbuat baik tanpa harus ngomong gitu ya. Mungkin Bu. Itulah makanya ada rasa penasaran saya terhadap Minul ini. Dia itu kan founder 3 komunitas. Tapi itu dia kok kenapa sih dia tuh jarang banget tampil yang dia sebagai foundernya gitu. Nah, malah banyak yang volunteer lainnya itu yang dia berdayakan. Oh, sekarang jawabannya sudah ketemu ternyata. Ini bukan dia yang nyombong ya, saya yang menyimpulkan karena saya mengamati perjalanan dari 3 komunitas tersebut gitu. Sekarang penasaran saya jadi lumayan terjawab nih. Nah, kalau dari Minul sendiri nih, tadi kan dari teman-teman Minul sampai 40 orang, kemudian mungkin di Kawan Dengar ada jumlah orang tertentu juga, di Batir juga mungkin juga banyak gitu ya. Nah, ini kan menularkan energi positif tentunya untuk saling membantu begitu. Nah, pesan dari Minul untuk anak-anak muda lainnya apa nih? Yang pengen mungkin seperti teman-teman yang lain, untuk mulai dari mana sih saya kalau mau bantu orang gitu? Dari mana ya? Kasih tahu nggak ya? Nggak usah. Jadi buat teman-teman, terutama yang seumuran atau bahkan yang lebih muda nih, pasti teman-teman ketika dimanapun, ketika lihat orang yang kesulitan pasti pengen nih untuk bantu mereka kan. Tetapi ada rasa canggung atau rasa
yang nggak enak. Nanti kalau aku bantu aku dikira gini, kalau aku bantu nanti jangan-jangan malah ngerepotin atau apa-apa. Nah itu memang wajar. Kenapa? Karena di Indonesia sebenarnya kita nggak kekurangan orang baik loh. Cuma di sini kita kekurangan orang yang berani untuk mulai berbuat baik. Nah sehingga buat teman-teman yang kalau memang punya kesempatan, punya waktu untuk berbuat baik, ya udah lakuin aja. Toh nanti pasti akan banyak kok yang ngikutin teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat kan, banyak platform-platform donasi, banyak komunitas-komunitas yang ketika mengadakan oprek ini yang daftar banyak. Banyak lembaga-lembaga yang mengadakan pembukaan volunteer untuk tim bencana alam yang itu nggak dibayar juga, yang daftar pasti banyak kan. Nah itu yang membuktikan kalau sebenarnya kita nggak kekurangan orang banyak, nggak kekurangan orang baik. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin memang punya niat untuk berbuat baik, ya udah lakuin aja. Nanti pasti akan ada yang ikut kok. Dan memang kalau menjadi orang baik itu gampang, karena cuma kalian diam pun juga kalian udah jadi orang baik. Tetapi yang nggak gampang adalah jadi orang bermanfaat, karena kalian harus mengorbankan sesuatu dari diri kalian untuk orang lain. Gitu sih. Wish, kuat-kuat. Ya. Luar biasa sekali ini. Ya. Quote dari teman kita yang dia sudah ikut berkontribusi di komunitas-komunitas selain yang dia bikin sendiri dengan teman-temannya. Sebelumnya juga sudah berkontribusi mungkin ya di berbagai kegiatan sosial. Menjadi orang baik itu sebenarnya gampang. Kita diem aja udah jadi orang baik gitu ya. Karena kita nggak bikin masalah atau apapun gitu. Tapi yang perlu dimulai adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Baik itu lansia, baik itu penyintas berbagai misalnya korban bullying, korban kekerasan dan lain sebagainya, atau punya permasalahan binatang ya, pencinta binatang, lingkungan. Banyak sekali yang bisa teman-teman ngopi, terutama yang generasi muda bisa lakukan. Mulai aja dulu, lakukan, berbuat baik bagi sesama. Semoga semuanya jadi orang yang bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Minul hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih pula untuk teman-teman yang sudah tergabung di komunitasnya, baik itu Jalan Pelan, Kawan Dengar dan lain-lainnya, termasuk Batirin juga. Kalian adalah generasi muda yang keren. Oke. Nah, untuk diskusi kali ini dengan teman ngopi saya, Minul, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita bisa lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Yang pengen tahu banyak tentang Batirin atau yang pengen tahu banyak tentang Kawan Dengar, mungkin nanti teman-temannya bisa ya berbagi cerita pengalaman gitu. Nah, agar menginspirasi generasi muda lainnya. Begitu. Masih dengan saya Fatma Kusuma Mahanani. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Bagi yang punya ide, pendapat, atau hal-hal yang usulan terkait topik psikologi yang ingin kita bahas, silahkan teman-teman bisa tulis di komen atau bisa DM di Instagram Rumah Psikologi Mahanani. Oke, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rumah Psikologi Mahanani, Mahamilani Kunani. Dadah. Oh, silakan diminum dulu, Fikri. Ya. Jauh nih. Sampai lupa kasih minum nih loh. Dadah.